Caritas Christi Omnia Vincit. Salam sejahtera saudara dan sahabat terkasih. Kita telah merayakan Hari Raya Kamis Putih dan perayaan Jumat Agung. Sekarang kita sementara menantikan kebangkitan Kristus. Pada malam hari nanti kita akan merayakan Vigili Paskah. Pertanyaannya bagi kita semua, apa makna Vigili Paskah bagi hidup kita sebagai orang beriman? Apakah kita memahami Vigili Paskah sebagai perayaan liturgi iman dalam gereja Katolik? Marilah saudara dan sahabat terkasih, kita memaknainya secara bersama-sama. Pada hari Sabtu pagi sampai menjelang malam, gereja tidak melakukan kegiatan peribadatan apapun. Bahkan hanya ada pelayanan sakramen tobat dan sakramen perminyakan. Tabernakel masih terbuka dan lampu tabernakel juga masih mati. Umat berada dalam keheningan, menyatu di dalam keheningan makam bersama Yesus Tuhan yang sedang memasuki dunia orang mati. Umat berdoa, berjaga-jaga, dan merindu dalam keheningan kebangkitan Kristus dari alam maut. Gereja menyebut hari ini sebagai Sabtu Hening atau Sabtu Sunyi. Saudara dan sahabat terkasih, nanti pada malam hari gereja berada dalam sukacita yang besar karena peristiwa kebangkitan itu akan dialami. Yesus yang wafat akhirnya beralih dari alam kematian, dari dunia orang mati menuju kebangkitan. Sebagaimana Paskah Israel, yaitu saat Tuhan lewat pada malam sebelum pembebasan bangsa Israel, demikianlah di dalam Kristus umat Allah dibangkitkan dari kegelapan dunia. Pada malam hari itulah umat beriman Kristiani berdoa, berjaga sambil menantikan saat mulia itu tiba. Demikianlah gereja merayakan sebuah vigili yang berarti berjaga-jaga. Saudara dan sahabat terkasih, bagaimana liturgi perayaan Vigili Paskah bagi umat beriman Katolik? Mari kita simak dan belajar bersama dari Decret ad Vigiliam Paschalem tentang Vigili Malam Paskah yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1951 yang menguraikan tentang kemeriahan liturgi malam Paskah tersebut. Yang pertama, kita akan merayakan upacara cahaya dan di dalamnya juga ada madah pujian Paskah. Dalam kegelapan malam, imam memberkati api baru yang akan menghalaukan kegelapan. Lilin Paskah akan dinyalakan dan kemudian diarak. Kristus, Alfa dan Omega, sang terang, menerangi semua umat beriman. Yang kedua, kita juga akan merayakan ritus liturgi sabda. Pada malam ini terdapat 9 bacaan pada liturgi sabda yang terdiri atas 7 bacaan perjanjian lama dan 2 dari perjanjian baru. 1 bacaan dari surat Paulus kepada jemaat, 1 bacaan dari surat Rasul Paulus, dan kemudian 1 bacaan Injil. Pada bacaan perjanjian lama, di sini menceritakan kisah penyelamatan yang dimulai dari kisah penciptaan dunia hingga pewartaan janji keselamatan Allah oleh para nabi. Ada 3 bacaan perjanjian lama yang wajib dibacakan, yaitu kisah tentang penciptaan, kisah pengorbanan Ishak oleh Abraham, dan penyeberangan Laut Merah. Setelah bacaan-bacaan kitab suci perjanjian lama dibacakan, lilin altar dan lampu dinyalakan. Gloria dinyanyikan secara meriah sambil membunyikan lonceng. Setelah itu dibacakanlah bacaan epistola. Kemudian Haleluya dinyanyikan secara meriah untuk menyambut bacaan Injil. Sang terang telah datang bagi umat manusia. Saudara dan sahabat terkasih, yang ketiga, liturgi baptis. Pada bagian ini kita merayakan perjalanan Yesus dan perjalanan kita sendiri umat Allah bersama Yesus. Liturgi baptis diawali
dengan pemberkatan air yang ada dalam bejana baptis. Setelah itu akan dinyanyikan litani para kudus. Hal yang istimewa adalah bila pada perayaan malam Paskah ada penerimaan sakramen baptis dan pembaharuan janji baptis. Yang keempat, liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi menjadi puncak keseluruhan perayaan Paskah. Pada akhir perayaan Ekaristi akan diberikan juga berkat meriah oleh imam kepada umat beriman. Saudara dan sahabat terkasih, pemaknaan peristiwa iman Vigili Paskah dimulai dari kesadaran diri. Kehendak baik untuk sebuah tindakan iman akan efektif jika orang memiliki kesadaran diri, sadar akan jati dirinya sebagai orang Kristen, sadar akan imannya, dan kemudian sadar pula akan perayaan yang sementara dirayakan. Keheningan Sabtu Suci dan kemeriahan Vigili Paskah menjadi sebuah rangkaian iman, sebuah rangkaian tindakan iman, umat yang menyatu di dalam kematian Kristus, yaitu dalam kegelapan makam, menantikan dengan penuh rindu sambil berjaga dan berdoa menyambut terbukanya makam dan tergenaplah rencana Allah bahwa anak manusia akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Kristus yang bangkit sesungguhnya adalah kebangkitan kita, umat beriman, dari kegelapan dosa. Maka saudara dan sahabat terkasih, sudah hilang tidur lelapmu dalam cara hidup yang lama. Kehidupan telah ada padamu. Raihlah hidup yang baru dan jadilah berjaya karena kebangkitanmu. Prapaskah yang kudus kini akan berbuah Paskah yang mulia. Selamat merayakan Vigili Paskah. Selamat merayakan Hari Raya Paskah. Rahmat Allah menyertai saudara dan sahabat sekalian. Amin.